Inilah proses evakuasi seorang wanita lansia berbobot 150 kg yang tercebur ke dalam septic tank di Jalan Haji Usman, Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Ibu tangannya di atas Tim Rescue Pemadam Kebakaran menggunakan katrol dan alat khusus, dan sulitnya medan evakuasi. Hampir 1 jam petugas mengevakuasi korban dengan selamat. Kejadian berawal saat lansia dan anaknya hendak ke kamar mandi. Beberapa menit anak dan ibu tercebur ke dalam septic tank. Tiba-tiba langsung ambles, saya berdua jatuh sama ibu saya. Nah, saya berada di posisi di atas keramik. Kalau ibu saya paling pojok. Karena sulitnya ibu korban dievakuasi, akhirnya keluarga memanggil pemadam kebakaran. Rosok di dalam septic tank ketika ibu lansia tersebut pengen memasukin kamar mandi, tiba-tiba ada longsoran septic tank dengan berat kurang lebih, jadi dapat informasi 150 kilo. Jadi kesulitan kita untuk penanganan evakuasi ini, penyelamatannya medannya sangat sulit, sangat terbatas karena kanan kirinya rentan untuk longsor. Lansia obesitas tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. 3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, Sumatera Barat menjatuhkan hukuman mati kepada Indragon atau Indra Septiarman. Terdakwa terbukti telah melakukan pembunuhan berencana dan memperkosa Nia Kurniasari, si gadis penjual gorengan keliling. Hakim Ketua menyampaikan banyak hal yang memberatkan terdakwa berdasarkan fakta di lapangan. Namun pihak Indragon keberatan atas keputusan yang diberikan karena menurut kuasa hukumnya tidak ada unsur pembunuhan berencana. Dari fakta persidangan, dari saksi pertama sampai terakhir, kami tidak menemukan adanya unsur dari pembunuhan berencana tersebut. Nah, kami menilai Tali Rapia ini adalah ikon untuk memaksakan pasal 340 terhadap pembunuhan berencana dari klien kami. Pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari pada September tahun lalu menarik perhatian publik. Pelaku memperkosa dan membunuh Nia secara keji. Pelaku yang dikenal dengan panggilan Indragon lalu mengubur jasad korban di perkebunan. Jasad korban ditemukan warga dalam gundukan tanah tertutup daun dan ranting. Setelah penyelidikan, polisi menemukan identitas pelaku dan memburu pelaku yang melarikan diri. Polisi dibantu warga yang geram akhirnya menangkap pelaku yang bersembunyi di atas loteng. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspiadi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang ayah menganiaya anak laki-laki berusia 5 tahun hingga menyuruh meminum air kloset. Bahkan di video lain, ayah keji ini menganiaya korban beberapa kali. Korban juga disuruh jalan kaki tanpa alas di malam hari, sembari memaki-maki dengan nada kasar yang ditunjukkan pada sang ibu korban atau istri pelaku. Pelaku, Erik Nur Cahyono, warga desa Gemula, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah ini dengan sangat leluasa merekam aksi jahatnya tersebut. Video kekerasan dikirimkan ke istrinya melalui WhatsApp disertai ancaman untuk sang anak jika istrinya tidak mengangkat telepon. Diduga pelaku jengkel dengan istrinya yang bekerja lembur di pabrik serta mencurigai istrinya selingkuh. Jadi ketika si pelaku ini menghubungi istrinya yang tidak lain adalah ibu korban, tidak bisa, sehingga pelampiasannya adalah ke anaknya. Selain itu apa ada ancaman Nana untuk membunuhnya, Pak? Dari kata-kata videonya yang tidak ada. Itu disebabkan karena si pelaku ini ketika menelpon istrinya tidak terangkat, kemudian pelampiasannya ke anaknya ini. Alasannya kenapa kamu gitukan, Mas?
Istrinya dihubungi nggak bisa Pak, berbohong. Berbohongnya nak? Nggak jujur. Jujurnya apa? Nggak bilang. Nggak bilang kalau bekerja. Itu waktu kamu paksa minum air kloset sama rapar tuh gimana Mas? Lokasinya di mana? Lokasinya di sekolah. Pelaku kini ditahan di Polres Demak dan dijerat dengan Undang-Undang KDRT serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 72 juta rupiah. Dari Demak, Jawa Barat, Gali Agus Saputra, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 2 aparatur sipil negara atau ASN di Aceh yang diduga terlibat jaringan terorisme. Sejumlah tempat digeledah petugas. Kedua ASN tersebut masing-masing berinisial MZ alias KS, 40 tahun, bekerja di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Sedangkan ZA, 47 tahun, bertugas di Dinas Pariwisata Banda Aceh. Densus 88 juga menggeledah sejumlah tempat penyimpanan barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto, mengkonfirmasi penangkapan tersebut. Ia menyebut Polda Aceh melakukan pengamanan saat penggeledahan.